Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebahasaan dan struktur teks eksplanasi. Nah, seperti teks sebelumnya, teks eksplanasi juga punya struktur. Struktur ini yaitu bagian-bagian yang ada di dalam teks eksplanasi. Bagian yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Jadi di awal teks biasanya dijelaskan dulu oleh penulis apa sih yang akan dibahas. Nah, itu adalah pernyataan umum. Lalu ada deretan penjelas. Ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai topik yang dibahas secara lebih mendalam. Biasanya pada bagian deretan penjelas ini menjawab how dan why. Mungkin kita ingat-ingat lagi waktu kelas luring kita akan membahas tentang teks eksplanasi demonstrasi massa. Nah, di dalam teks itu dijelaskan how, bagaimana demonstrasi massa itu terjadi baik di Indonesia dan di luar negeri, juga why, kenapa demonstrasi massa itu bisa terjadi. Yang di Indonesia kan katanya karena orang-orang kelaparan, jadi dia banyak ngomong. Padahal kalau di luar negeri, di Jepang, di Korea itu orang demonstrasi karena alasannya dia ingin mengaktualisasikan diri, menyampaikan pendapatnya. Setelah disampaikan deretan penjelasnya, di akhir biasanya ditutup dengan penutup atau interpretasi. Interpretasi ini adalah kesimpulan dari penulis setelah tadi sebelumnya disampaikan beberapa penjelasan mengenai suatu topik. Nah, itu strukturnya. Kalau kaidah kebahasaannya, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada verbal, lalu konjungsi. Verba ini adalah kata kerja, sementara konjungsi ini adalah kata hubung. Kata kerja itu adalah kata-kata yang bisa kita lihat atau bisa kita bayangkan aktivitasnya. Dibagi lagi menjadi dua, ada verba material dan verba relasional. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi ini juga dibagi dua. Ada yang namanya konjungsi kausal dan konjungsi temporal. Nah, verba material dan verba relasional ini biasanya ada di dalam teks eksplanasi. Bedanya, kalau verba material dia adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat kita lihat. Kalau verba relasional dia adalah verba yang digunakan sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Subjek dan pelengkap ini adalah fungsi dari kalimat. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Contoh verba material adalah Intan melihat warna-warni pelangi. Verbanya tentu saja ini melihat. Kita bisa tahu ya kegiatan melihat, seseorang melihat sesuatu, itu bisa kita bayangkan atau bisa kita lihat aktivitas fisiknya. Sementara verba relasional ini adalah verba yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Contohnya, Intan merupakan anak sulung. Nah, Intan ini adalah subjek, pelengkap ini adalah keterangan atau pelengkap anak sulung. Dia dihubungkan dengan yang namanya verba relasional. Lalu ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung ini kata hubung, kata-kata yang menghubungkan antara satu hal dengan hal lainnya. Kalau konjungsi kausal, dia adalah kata yang menghubungkan atau kata yang menghubungkan antara sebab dan akibat. Contoh katanya ada sebab karena. Kalau konjungsi temporal ini yang menghubungkan antara dua peristiwa yang berbeda waktunya. Contohnya, ketika, sejak, selama, setelah. Ini ada contoh kalimatnya. Pelangi dapat terjadi karena pembiasaan cahaya matahari yang terjadi ketika cahaya melewati butiran air. Nah, konjungsinya ini karena apa yang dihubungkan dengan si karena ini? Yang dihubungkan adalah pelangi dapat terjadi, ini adalah akibatnya. Kenapa pelangi dapat terjadi? Sebabnya adalah pembiasan cahaya matahari. Itu contoh konjungsi. Sementara konjungsi temporal ini tadi menghubungkan dua hal peristiwa yang berhubungan waktunya. Contohnya di sini, pelangi dapat terjadi karena pembiasaan cahaya matahari yang terjadi ketika cahaya melewati butiran air. Nah, di sini ada dua hal yang terjadi secara bersama-sama, yaitu
pembiasan cahaya matahari dan cahaya melewati butiran air. Kedua peristiwa ini dihubungkan dengan kata ketika. Nah, itu sekilas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan penjelasan Ibu yang singkat ini dapat kalian pahami. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa tanyakan ke Ibu, boleh di WA atau di grup. Ibu sampaikan terima kasih. Ibu tutup penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.